Dari sekian banyak kisah nyata, memberi penegasan kepada kita bahwa kebiasaan berhutang tanpa ada keperluan darurat menjadi salah satu pemicu rusaknya hubungan silaturahmi dan persahabatan. Mirisnya, banyak kasus di mana orang yang berhutang selalu beralibi untuk menghindar, seolah memang tidak ada niat baik untuk melunasi hutangnya. Sebagian memang karena benar-benar belum mampu melunasi, dan sebagian yang lain memang murni enggan melunasinya. Walhasil, karena tidak enak hati, dia pun menghindar, bahkan menghilang dari jangkauan orang yang dihutangi. Ada kisah unik terkait hutang ini. Cobalah simak kisah berikut. Tatkala Qais bin Sa'ad bin Ubadah sakit, para saudara dan sahabat menunda menjenguknya. Lalu ia bertanya kepada mereka, maka dijawab, mereka merasa malu karena punya hutang kepada engkau. Ia pun berkata, semoga Allah menghinakan harta yang telah mencegah kawan-kawan menjengukku. Kemudian ia diperintah agar diumumkan bahwa barang siapa yang punya hutang kepada Qais telah dipulihkan atau dianggap lunas. Setelah itu, ambang pintu rumah Qais patah karena begitu banyaknya orang yang menjenguknya. Demikianlah hutang bisa menjadi pemutus persaudaraan dan pertemanan. Bahkan bisa jadi menyebabkan permusuhan dan perkelahian antar saudara kandung sendiri, yang notabene-nya masih satu darah dan satu nasab. Oleh karena itu, syariat memotivasi agar yang berhutang segera melunasi hutang jika mampu, dan tidak menunda-nunda, bahkan memprioritaskan sebagai prioritas utama. Nabi SAW bersabda, penundaan pembayaran hutang dari seorang yang kaya adalah sebuah kezaliman. Maka, jika salah seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada seorang yang kaya, maka ikutilah. Yang menjadi catatan dalam komunikasi hutang piutang, terkadang bukan hanya soal nominal uang yang dipinjam, tetapi lebih kepada sikap. Seperti yang biasa terjadi, ketika menyampaikan niatan berhutang, seseorang akan datang dengan wajah ramah dan janji yang meyakinkan. Tetapi, ketika selang berapa lama, terlebih saat janji yang diucapkan di awal akad sudah tidak terpenuhi, maka mulailah menggunakan jurus menghilang. Padahal baiknya, orang yang berhutang menyampaikan keadaan dia yang sebenarnya, jika memang belum mampu melunasi tepat pada waktunya. Karena tak jarang, kejujuran dan keterbukaan informasi justru memberikan kemudahan bagi orang yang dihutangi untuk berprasangka baik. Demikian juga yang memberikan pinjaman hutang dimotivasi agar memberikan kelonggaran dalam menagih hutang. Apabila yang berhutang sedang tidak mampu dan ada uzur, hendaknya memaklumi dan memberikan tambahan waktu. Allah Ta'ala berfirman, jika orang yang berhutang kesulitan, maka berilah kelonggaran hingga ia dimudahkan. Demikian juga Nabi SAW memberikan motivasi agar memudahkan orang yang berhutang, baik dalam hutangnya, menagihnya, dan lain-lain. Beliau SAW bersabda, barang siapa memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan mudahkan ia di hari kiamat. Sungguh, apabila muamalah hutang piutang ini dijalankan dengan masing-masing menerapkan syariat Islam dengan baik, maka tidak akan terjadi adanya miskomunikasi di antara keduanya. Justru akan menjadi ladang kebaikan bagi orang yang menghutangi. Dan dari sekian banyak kasus yang terjadi, memberikan pembuktian bahwa masih banyak dari kita yang tidak mampu menjaga muamalah dan komunikasi yang baik tatkala melakukan transaksi hutang piutang dengan teman atau keluarga. Akhirnya, hubungan pertemanan dan kekeluargaan yang awalnya baik-baik saja menjadi rusak. Bahkan tak jarang menjadi saling tidak mau mengenal satu sama lain.